Halo teman-teman, perkenalkan saya Rati Aziza, peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 60 Kelompok 3. Dalam Learning Journal kali ini, saya akan memaparkan apa yang saya pelajari hari ini mengenai materi pelayanan publik. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Seorang ASN perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamental dalam pelayanan publik. 4 hal fundamental pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan termasuk masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dijangkau oleh warga. Yang kedelapan, akuntabel. Pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kesembilan, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat pelindung kelompok dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Dalam melaksanakan pelayanan publik, harus menetapkan standar pelayanan publik agar kualitas pelayanan publik bisa terjaga dan memuaskan masyarakat. Standar pelayanan publik harus mencakup yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengaduan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk layanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang terakhir, kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Yang pelayanan prima menjadi modal utama dalam memberi kepuasan pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain respon dan memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelanggan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai, memberikan apresiasi kepada pegawai. Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN, yaitu yang pertama, politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Yang ketiga, atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, toleransi, yaitu
sikap tegar rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja. Yang selanjutnya informatif, dan yang terakhir adalah self control. Bahasan selanjutnya adalah strategi peningkatan pelayanan publik. Dapat dilakukan dengan cara membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi. Yang terakhir, melakukan perbaikan mutu pelayanan publik. Demikian pembahasan yang telah saya bagikan. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan learning journal kali ini. Sampai jumpa.